warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jania Eskom MT. Saya dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Nurul-Jati. Saya di sini mengampu mata kuliah pengantar komputer. Berikut cuplikan dari rencana pembelajaran semester mata kuliah pengantar komputer. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dengan mata kuliah pengantar komputer program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Nurul-Jati tahun 2024. Mata kuliah pengantar komputer dengan bobot 3 SKS pada semester 2, dosen pengembang RPS yaitu saya sendiri Tijania SKMT, kemudian koordinator AMK yaitu Bapak Sulistianto MT, kemudian Kaprodi Teknik Elektro Bapak Sulistianto MT. CPL Prodi yang saya gunakan pada pengantar komputer kali ini yang pertama, kemampuan mendesain komponen, sistem, dan atau proses teknik elektro untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan realistis. CPL kedua, yaitu kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip pemodelan dan komponen-komponen sistem daya elektrik. CPMK kedua, mahasiswa mampu memodelkan dan menganalisa permasalahan sistem daya elektrik dengan menggunakan alat bantu komputer. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar komputer, urutan dan pengendalian eksekusi suatu instruksi, memenuhi karakteristik dan hubungan antar komponen komputer serta menyusunnya menjadi sebuah komputer yang utuh. Materi pembelajaran pokok bahasan yaitu definisi komputer, konsep perangkat keras hardware, konsep perangkat lunak software, konsep sistem bilangan atau sistem kode, konsep perangkat keras pengolah data dalam komputer, konsep pemrograman, konsep keamanan komputer, dan konsep perangkat memori. Referensi yang saya pakai yaitu Macunder Digital Computers Memory Willie Aston 1980, Sulistiawati dan Andi Rahman Pengantar Ilmu Komputer PT Sonpedia Publishing Indonesia 2023, pendukungnya Manu and Morris Digital Logic and Computer Design New Jersey Prentice Hall 2000, Ahmad Yani Junaidi Dasar Teknik Digital The Publish 2018. Ini saya pakai khusus pada sistem bilangan. Edi Nur Sasongko Pengantar Komputer Informasi Andi 2019. Perangkat lunak yang saya pakai yaitu software Microsoft PowerPoint dan Microsoft Word. Perangkat kerasnya ada LCD, proyektor, HDMI itu VGA kabel, dan laptop. Masuk pada minggu pertama yaitu mahasiswa memahami kontrak kuliah. Indikatornya mahasiswa mengetahui pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini, buku referensi dan sistem penilaian. Kriteria bentuk penilaian yaitu tepat menjawab, bentuknya presenter dalam kuliah. Metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab. Waktu durasi 3 kali 50 menit, materi pembelajaran atau bahan kajian, pendahuluan dan perkenalan. Minggu kedua yaitu mahasiswa memahami konsep komputer, mahasiswa mengetahui komputer, peralatan input dan output.
Kriterianya tepat menjawab. Metode pembelajarannya ceramah, tanya jawab, 3 kali punya 3 kali 50 menit. Materi pembelajaran konsep komputer. Minggu ketiga yaitu mahasiswa memahami hardware. Indikatornya mahasiswa mengetahui motherboard, CPU, memori, dan power supply. Kriteria dan bentuk penilaian tepat menjawab. Bentuknya tes tulis. Metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab. Waktu 3 kali 50 menit. Materi pembelajarannya hardware. Minggu keempat yaitu mahasiswa memahami perangkat lunak software. Indikatornya mahasiswa mengetahui sistem operasi, mahasiswa mengetahui perkembangan sistem operasi, mahasiswa mengetahui macam-macam sistem operasi. Kriteria bentuk penilaian tepat menjawab. Bentuknya question answer, tanya jawab dalam kuliah dan post test. Kemudian metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Waktunya 3 kali 50 menit. Materi pembelajaran software. Pertemuan kelima, minggu kelima yaitu mahasiswa memahami sistem bilangan dan sistem kode. Mahasiswa mengetahui sistem bilangan desimal, oktal, biner, dan heksadesimal. Mahasiswa mengetahui konversi sistem bilangan. Mahasiswa mengetahui sistem kode BCD, S3, dan ASCII. Kriteria tepat menjawab. Bentuknya question answer, tanya jawab dalam kuliah dan post test. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Waktunya 3 kali 50 menit. Materi pembelajaran sistem bilangan dan sistem kode. Minggu ke-6, mahasiswa memahami organisasi file. Indikatornya mahasiswa mengetahui file atau berkas. Mahasiswa mengetahui Windows dan Linux. Kriteria penilaian yaitu tepat menjawab, bentuknya question answer. Metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab. Waktu 3 kali 50. Materi pembelajaran organisasi file. Minggu ke-7 yaitu mahasiswa memahami jaringan komputer. Indikatornya mahasiswa mengetahui topologi jaringan. Mahasiswa mengetahui macam jaringan komputer. Mahasiswa mengetahui LAN, MAN, dan WAN. Kriteria bentuk penilaiannya tepat menjawab, bentuknya question answer, metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab. Waktunya 3 kali 50 menit. Materi pembelajarannya jaringan komputer. Baru pada minggu ke-8 ini ujian tengah. Minggu ke-9 yaitu mahasiswa memahami perangkat jaringan komputer. Indikatornya mahasiswa mengetahui switch, hub, access point, komputer server, dan komputer. Mahasiswa mengetahui fiber optik, internet banking. Kriterianya tepat menjawab, question answer. Metode pembelajarannya ceramah, diskusi. Punya 3 kali 50 menit. Metode materi pembelajarannya perangkat jaringan komputer. Minggu ke-10, mahasiswa memahami konsep pemrograman. Indikatornya mengetahui definisi pemrograman. Mahasiswa mengetahui logika pemrograman. Kriterianya tepat menjawab, bentuk answer. Kemudian metode pembelajarannya presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Waktunya 3 kali 50 menit. Materi pembelajarannya pemrograman. Pada minggu ke-11 yaitu mahasiswa mampu memahami keamanan komputer. Indikatornya mahasiswa mengetahui web security, email security, wireless security, dan firewall. Kriterianya tepat menjawab, pertanyaannya kuis.
Metode pembelajarannya ceramah, diskusi, tanya jawab, waktunya 3 kali 5 menit. Materi pembelajarannya keamanan komputer. Minggu ke-12, mahasiswa memahami ancaman komputer. Indikatornya, mahasiswa mengetahui ransomware, malware, phishing, dan spoofing. Kriteria penilaian tepat menjawab, bentuknya bisa. Metode pembelajaran, presentasi, diskusi, tanya jawab, waktunya 3 kali 50 menit. Materi pembelajaran, keamanan komputer. Minggu ke-13, mahasiswa mampu memahami Port.io. Indikatornya, mahasiswa mampu mengerti Port.io pada komputer. Kriteria penilaian, tepat menjawab, bentuknya question answer. Metode pembelajarannya, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Waktunya 3 kali 50. Materi pembelajarannya Port.io. Minggu ke-14, mahasiswa mampu memahami konsep DRAM, HDD, dan SSD. Indikatornya, mahasiswa mampu memahami DRAM, HDD, dan SSD. Metode kriteria penilaiannya, tepat menjawab, bentuknya question answer. Metode pembelajarannya, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Waktunya 3 kali 50. Materi pembelajaran konsep memori. Minggu ke-15, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep HBM. Mahasiswa mengerti konsep HBM. Kriteria penilaian tepat menjawab, bentuknya question answer. Metode pembelajarannya presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Waktunya 3 kali 50 menit. Kemudian materi pembelajarannya konsep memori. Minggu terakhir yaitu minggu ke-16, itu ujian akhir semester. Di sini tabel bobot tugas terhadap capaian CPMK, yaitu yang pertama tugas, metodenya tulis. Di sini CPMK yang dinilai, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. UTS, ujian tulis, CPMK 1, ujian akhir semester, ujian tulis, CPMK 2, dan CPMK 3. Ini saya yang bertanda tangan Tijania Eskom MT NIDN 0717059003. Sekian pembahasan dari rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah pengantar komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah kita membaca bismillah dulu agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan pelajaran kali ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini pertemuan ke-4 ya. Pertemuan baik, saya memulai lagi materi pertemuan ke-4 kali ini, yaitu dengan materi sistem bilangan dan sistem kode. Ada yang tahu apa itu sistem bilangan? Ya. Sistem bilangan itu terdiri dari sistem biner, sistem desimal, oktal, heksa, dan heksadesimal. Bagus. Pertanyaannya sangat bagus dan jawabannya juga sangat bagus. Nah, sistem kode juga sangat penting ya untuk pelajaran kita di mata kuliah teknik digital ini.
Jadi sistem kode dan sistem bilangan itu sangat berkaitan, gitu ya, berkaitan. Jadi bagaimana sistem bilangan dan sistem kode ini ada di teknik digital, gitu ya. Sudah Mas? Misalkan ini sistem konversi ya, konversi bilangan biner ke desimal. Konversi itu apa? Mengubah ya, mengubah. Jadi mengubah bilangan biner ke desimal. Bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1 menjadi bilangan desimal antara 0 sampai 9. Sistem bilangan dan sistem kode. Nah, sistem bilangan ini merupakan sistem bilangan dengan basis 10. Basis 10 itu sistem bilangan apa? Desimal. Kemudian berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 1 sampai 9. Itu. Kemudian bagaimana caranya pada sistem bilangan ini? Jadi sistem desimal, jadi bilangan sistem desimal itu 0 sampai 9 itu dikalikan dengan basisnya. Jadi basis berapa? 10. Dikalikan basisnya ya. Kemudian dipangkatkan sesuai dengan jumlah sistem bilangan tersebut gitu. Misalkan bilangan desimalnya ada 4, maka dihitung mundur jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Misalkan itu sistem bilangan desimalnya itu 3, 4, 5, 6 jadi 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bit. 4 bit. Bilangan biner dan bilangan oktal serta heksa dan desimal. Nah, ini konversinya akan dikonversi misalkan diubah ya. Misalkan konversi biner ke desimal. Jadi bilangan biner itu ada berapa? Ada 2 kan ya? 0 dan 1. 0 dan 1 dikonversi menjadi bilangan desimal. Nah, itu ada tabel sistem bilangannya. Jadi misalkan itu 0001 itu berarti berapa bilangan desimalnya? 3. Yang pertama ini kode BCD. Jadi ini binary. Ini contoh dari DSD 001 ini berapa? Ini seperti konversi biner dan konversi biner ke desimal. Itu 001 ini berapa? 3. Kemudian 0101 5. 001 1. Jadi kode BCD 0011 01 01 karena ini di depan bit ini tidak boleh 0, jadi dihapus. Jadi sama dengan 351. Ini di CD ya. Terdiri dari 3 macam ya, 3 macam, yaitu BCD binary code desimal, jadi X3, jadi ditambahkan menjadi 3 nanti kodenya, kode binernya. Kemudian ini SS3, ini ditambahkan 3 dalam bentuk 8 bit. Kemudian ASCII ini American Standard Code for Information Interchange. Ini adalah kode di mana
jenis sistem kode ya, salah satunya jenis sistem kode itu terdiri dari 8 bit. Ini 8 bit, ini juga 8 bit. Hanya ini ditambahkan 3 nanti di akhir perhitungan. Ketahui ya, sudah kita ketahui bahwa BCD dan X3 itu saling berkaitan. Itu ya, misalkan ini jangan diubah dulu. Ini 0 0 1 1 0 01 01 00 01. Nah, ini adalah 3, 5 dan 1. Nah, masing-masing masing-masing bilangan desimal itu dikonversi, ditambahkan 3 ya di XS3. Kode XS3. Jadi 3 ditambah 3. Ini yang kode XS3-nya. 3 ditambah 3 6. 5 tambah 3 8. 1 tambah 3 4. Jadi dikonversi lagi. 6 ini berapa? Dikonversi ke bilangan biner. 0 1 1 1. 0 1 1 0. Hah? Udah. Hatikan. Punya kuis ya. Siapa yang tahu? Di sini kuis pertemuan keempat. Ya. Ada yang tahu? Ini diubah ke BCD code. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 dan 2 masing-masing ada 2. Sudah, Bu.